Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat-sahabat petani walet yang berbahagia, kembali lagi kami dari channel Mujanan Walet yang berisikan konten-konten tentang budidaya walet. Para sahabat-sahabat petani walet yang berbahagia, pada hari ini kami akan menyampaikan konten tentang kilas balik daripada RBW kami dengan ukuran 4x6. Untuk itu mohon kepada para sahabat-sahabat petani walet dukungannya kepada channel kami dengan subscribe, like, and comment, serta menekan lonceng agar channel kami ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat kami untuk membuat konten-konten baru tentang budidaya walet. Langsung saja kepada para sahabat-sahabat petani walet untuk menyaksikan video kami, merupakan kilas balik dari RBW kami 4x6 dari on sampai kepada hari ini. Silakan saksikan video kami. Baik para sahabat-sahabat petani walet yang berbahagia, inilah video kami dari kilas balik RBW 4x6. Ini adalah yang pertama. Jadi bentuk gedung kami adalah 4x6 dengan menara 2,5x4 ya. Kemudian posisi LMB itu menghadap ke selatan. Kemudian RBW ini di-on-kan pada tanggal 31 Mei 2021. Nah, setelah di-on-kan, kemudian tata ruang dari RBW ini adalah ini los dari menara sampai ke bawah. Ini los. Jadi RBW ini adalah 2 tingkat di atas rumah. Kemudian untuk ruang inap itu adalah 4 meter. Ini ruang lantai 1, ini lantai 2. Jadi dari los sampai ke bawah. Kemudian dikasih sekat di sini ya. Di sini dikasih sekat 2 meter kali 3 meter. Di sini juga dikasih sekat. Jadi seolah-olah ini adalah lubang voidnya masuk burung. Ya, kalau ada burung dari sini langsung masuk ke sini karena ini udah disekat full, bukan disekat full tapi disekat setengah. Jadi disisakan 2 meter ke sini dengan tinggi 3 meter. Ini juga demikian. Ya. Disekat. Ini adalah yang pertama kali RBW kita. Kemudian ventilasi udara itu dia ganda ya. Jadi begitu banyak ventilasi. Jadi atas bawah sama sampai ke sini, atas bawah ya. Atas bawah. Kemudian lantai 1 juga sama, atas bawah. Jadi ada 2 baris ventilasi. Kemudian ini tidak di pelapon waktu itu. Ini belum di pelapon ya. Nah, kemudian singkatnya 2 bulan kemudian kita coba cek ya di dalam RBW. Ternyata zong. Sahabat-sahabat walet semua, zong. Ini 2 bulan pertama ketika di-on-kan tanggal 31 Mei 2022. Maaf, 2022 ya. Kemudian kita evaluasi RBW kita yang pertama ini kenapa bisa zong sampai 2 bulan. Kemudian lanjut
dengan RBW yang kedua atau rehab yang kedua. Kita sudah melakukan perehapan para sahabat-sahabat petani walet. Setelah dievaluasi zong, ternyata di on perdana di tanggal 31 Mei tahun 2022 kemarin itu kondisi di dalam memang panas ya. Walaupun memang di awal kemarin di setiap dinding semua ada baskom ya yang berisi air penuh. Semua sama, di lantai 2 juga berisi air penuh. Tapi tetap zong. Karena apa? Saya juga nggak tahu apa penyebabnya sehingga dia menjadi zong. Tapi kalau dianalisa dan dievaluasi itu karena situasinya di dalam memang panas. Suhunya tidak sesuai dengan keinginan walet, baik itu suhu maupun kelembapan. Nah, kemudian kita evaluasi, kemudian inilah yang sudah terrehab berdasarkan RBW kita on pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Kemudian yang kedua, ini telah terjadi perehaban para sahabat petani walet, di mana kalau ventilasi sama masih tetap baris 2 baris ya, kemudian tetap ember-ember atau baskom tetap kita sediakan di setiap sudut-sudut walet ya. Ini lantai 1, lantai 2, kemudian menara. Untuk LMB ukuran kemarin kita taruh, walaupun di on perdana itu adalah 3 kali 50 kali 50 kali 30 ya. 30 kali 50 cm ya, menghadap ke selatan. Kemudian setelah evaluasi ternyata kita coba merehab RBW ini setelah 2 bulan dicek. Kemudian untuk yang loss tadi dari lantai 1 dari lantai 2 lantai 3 kan tadinya loss, kita buat void menjadi bagi 2. Kan ini adalah 2 kali 4. Jadi kita ubah voidnya menjadi 2 kali 2. Jadi yang sisanya kita tutup dengan lantai papan. Ya, dengan lantai papan. Sama seperti yang di lantai pertama, di lantai kedua. Tidak loss, jadi dibuat void 2 kali 2. Kemudian yang tadi ada sekat-sekat di sini tadi yang 2 kali 3 ya, 2 kali 3 tadi di yang pertama kita buang. Sehingga jadi mulai dari LMB keinginannya adalah burung masuk melalui void ini sampai ke ruang inap. Ini dijadikan ruang inap semua, ini jadikan ruang inap, tapi di sini kita jadikan void 2 kali 2 meter persegi ya, kali 2 meter persegi. Tidak ada terlalu banyak perombakan, hanya sekedar itu. Kemudian kita coba kasih lampu di sini. Nah, di kedua ada lampu ya. Kemudian kita copot lagi pada perombakan yang ketiga. Nah, begitulah untuk yang RBW rehab pertama setelah on yang pertama tadi. Kemudian kita cek kembali RBW yang telah kita rehab itu di 2 bulan kemudian. Artinya tadi kalau bulan di pertama tadi adalah on tanggal 31 Mei 2022, kita cek berarti sekitar awal Agustus ya, awal Agustus kita cek, kemudian awal November kita cek. Ternyata yang kedua pun yang telah kita rehab yang tadi ini ya, itu juga setelah kita rehab kita cek, kemudian ternyata zong juga ya, zong juga Bapak sahabat petani walet, zong juga. Nah, kemudian inilah timbul kegalauan tingkat tinggi karena ya intinya sudah banyak biaya yang dikeluarkan, tetapi 1 perak
atau Rp1 pun belum menghasilkan dari RBW ini. Kemudian setelah kita cek ternyata zong, kita melakukan evaluasi ulang kembali kenapa RBW ini masih zong, sudah masuk ke 4 bulan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan baik kotoran maupun polesan-polesan walet. Lalu kita rehab kembali gedung kita. Ini adalah rehab yang kedua kali, ya. Rehab yang kedua kali. Kemudian yang kedua kali ini agak berbeda dari yang rehab pertama, yaitu ini adalah rehab pertama, ini adalah rehab kedua, ya. Jadi di rehab kedua semua dari lubang void itu 2x2 sampai ke tingkat kedua. Cuma yang di rehab kedua itu yang dari lantai atas itu kita loskan. Jadi dia loss, ya. Kemudian di lantai kedua kita buatkan void menjadi 2x2. Jadi artinya yang di atas kita buka seluruhnya, kemudian yang di bawah kita tetap seperti biasa. Nah, kemudian di sini kita skat full, ya, ditutup semua, kemudian dikasihlah di sini Bapak Ibu petani walet semacam lubang void ukuran 80 kali 80 cm. Jadi ini loss, tapi dibuat di sini adalah skat full di pintu masuk ini untuk ke ruang inap. Sementara ini tidak ada lagi skat-skat, langsung dengan lubang void. Jadi yang perbedaan yang kedua adalah ini tetap, tapi ini dibuka kemudian ditutup dengan skat, ya, skat full. Kemudian dikasih lubang atau void 80 kali 80 kali cm. Kemudian di sini para sahabat petani walet dikasih skat gantung, ya, setinggi 80 cm, ya. 80 cm skat gantung keliling sampai ke sini, ya. Kemudian, ya, ini lantai 1, ini lantai 2. Semua sama. Lalu di sini saya taruh, walaupun di sini sudah ada bak air, ya, baik di atas, di bawah, ada setiap sudut ada bak air. Kemudian saya tambah lagi kolam di sini dengan menggunakan terpal, ini papan, ya. Kemudian ukurannya adalah 2 meter kali 1,5 meter di sini air. Nah, ternyata para sahabat petani walet, kita sudah merasa yakin dengan rehab yang kedua ini. Kita biarkan, kita diamkan selama 2 bulan kemudian, sehingga awal Januari kita coba cek lagi dari hasil rehab yang kedua. Ternyata para sahabat petani walet, di rehab yang kedua juga zong, sahabat-sahabat petani walet, zong. Kegalauan puncak tinggi terjadi kembali. Kita sudah bingung, kita sudah berpasrah, entah gimana lagi caranya untuk mengatasi daripada RBW kita ini. Nah, kita hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekaligus berdoa dan tetap berusaha. Kemudian atas saran-saran dari para suhu-suhu, para petani-petani walet di sekitar, memberikan semacam referensi ilmu kepada saya. Kemudian kembalilah kami melakukan perombakan terhadap RBW tersebut. Artinya ini sudah terjadi rombakan yang ketiga. Jadi untuk rombakan yang ketiga, bapak-bapak, para sahabat-sahabat petani walet, ini sudah agak berbeda sedikit, ya. Kalau tetap gedungnya tetap seperti itu, cuman yang membedakan adalah ini tadi LMB menghadap ke selatan itu ditutup. Kemudian diubah posisi LMB menghadap ke barat, ya, menghadap ke barat. Tadi di posisi selatan, sekarang menghadap ke barat dengan ukuran 70 kali 20 cm, ya.
Kalau dari ini adalah 30 kali 50 cm. Kemudian untuk lubang void itu kita rubah menjadi 80 kali 80 cm ya. Jadi kurang lebih segitu, 80 kali 80 cm. Ini juga sama, 80 kali 80 cm. Semuanya dijadikan ruang inap. Semuanya dijadikan ruang inap. Tetap semua pakai ember, baskom berisi air. Kemudian ya, tetap kolam tadi di lantai pertama tetap ada kolam tersebut. Nah, kemudian kita kasih lampu ya. Nah, di sini di LMB kita kasih perangkap burung hantu berupa paku ya. Dan lampu ini adalah 24 jam on, tidak pernah berhenti. Nah, ini adalah rehab yang ketiga. Kemudian terakhir setelah dicek, yaitu pada awal Mei, tanggal 6 Mei 2023. Setelah dicek, para sahabat petani walet, di sini kita mulai agak tersenyum. Kegalauan yang tadi sudah mulai berangsur-angsur hilang. Karena apa? Karena setelah kita cek, ternyata ada tanda-tanda kehidupan di gedung walet kami dengan ukuran 4x6, yaitu ditandai dengan kotoran-kotoran yang sudah menumpuk. Terakhir dicek, dihitung kotoran ada sampai 20 titik kotoran, dan disirip telah ada 6 polesan sarang. Jadi artinya apa? Hampir 7 bulan RBU kami ini zong, dari bulan Mei tahun 2022 sampai kepada bulan Desember tahun 2022. Kemudian ditambah lagi setelah rehab yang terakhir pada bulan Mei 2023. Dan ini adalah rehab yang terakhir, yang ketiga. Jadi spesifikasinya tata ruang kami yang terakhir ini adalah LMB diganti, kemudian diubah arahnya ke barat dengan dikasih lampu 24 jam, kemudian void dirubah menjadi ukuran 80 kali 80 di lantai 1 maupun di lantai 2. Semuanya dijadikan ruang inap. Nah, tidak ada sekat-sekat, plong semua. Ya, jadi begitu. Ternyata setelah direhab begini, alhamdulillah berkat kuasa Allah, RBW kami mudah-mudahan sudah ada tanda-tanda kehidupan. Harapannya mohon doa semoga RBW kami kedepannya tambah berkembang. Insya Allah mungkin tidak akan terjadi lagi perehaban, karena dengan direhab yang terakhir ini sudah ada tanda-tanda kehidupan dari gedung walet kami, dengan ditandai 20 titik kotoran yang menumpuk, kemudian 6 sarang polesan. Nah, itulah para sahabat-sahabat petani walet yang dirahmati oleh Allah. Itulah sedikit kilas balik dari RBW kami. Ya, namanya juga pemula, sehingga perlu harus kesabaran betul ya. Kemudian tidak lupa untuk selalu berdoa, kemudian terus berikhtiar dan tawakal, dan kemudian sabar. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemula, bagi petani-petani walet pemula. Kalau ada kira-kira ukuran RB-nya adalah 4x6, insya Allah coba diikuti saran kami yang seperti ini ya. Yang terakhir ini, rombakan yang terakhir, yaitu coba di LMB-nya dievaluasi, kemudian lubang void-nya dievaluasi ya. Jadi di dalam kita jadikan ruang inap, hanya kita sisakan untuk void 80 kali 80 cm. Mungkin itu saja para sahabat petani walet yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon dukung channel kami dengan subscribe, like and comment, serta tekan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.